Usai Gibran Rakabuming Raka jadi wali kota Solo dan kini berstatus calon wakil presiden, serta sang adik ipar Bobi Nasution yang jadi wali kota Medan, kabar dinasti politik Presiden Jokowi kembali mencuat. Kali ini, mantu Jokowi lainnya, Erina Gudono, masuk Bursa Bupati Sleman 2024. Istri Kaisang Pangarep ini dilirik DPC Gerindra Sleman sebagai salah satu nama potensial di Pilkada Sleman. Salah satu putra daerah ini yang kami lirik kan Mbak Erina Gudono ya. Nah, istilahnya kami memang mencari kader-kader muda atau calon yang muda untuk dipromosikan ke masyarakat lewat Partai Gerindra untuk menjelang pilkada ini. Salah satunya Mbak Erina. Kakak ipar Erina, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak tahu menahu soal kabar Erina yang masuk Bursa Bupati Sleman. Soal itu ia minta ditanyakan ke Gerindra, Kaisang, dan warga Sleman. Tanya Gerindra, emang saya nggak tahu. Dari Mas Kaisang itu gimana? Apakah dapat izin dari? Tanya Kaisang. Ya. Kalau dari sisi mungkin Gerindra, melihat sosoknya kan sosok muda juga. Tanya Gerindra. Mas Kaisang juga tanya warga Sleman. Ya. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Oke. Menurut pengamat politik Kunto Adiwibowo, munculnya nama Erina Gudono di bursa calon Bupati Sleman tak lepas dari peran Jokowi yang mampu memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres. Saya masuknya nama mantunya Pak Jokowi, Mbak Erina Gudono ke dalam bursa pilkada di Sleman itu tidak lepas dari track record Pak Jokowi yang dianggap bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di pemilu kemarin 2024. Dan kemudian juga kita masih menunggu apakah PSI partai suaminya Mbak Erina ini juga bisa masuk parlemen gitu kan. Nah kalau dengan demikian partai mana yang tidak ingin keluarga Jokowi dicalonkan jadi kepala daerah karena ada jaminan bisa menang kan gitu, jaminan pasti menang bahkan gitu kan. Selain kabar Erina yang masuk Bursa Pilkada Sleman dan kabar Kaisang masuk Bursa Pilkada Solo, mantu Jokowi lainnya Bobi Nasution mengisyaratkan akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara 2024. Bobi mengaku sempat bertemu Jokowi, namun menurutnya bukan minta restu maju jadi calon gubernur. Ngobrol gitu, ada jadwalnya nggak selama di Jakarta? Kemarin ada. Salah satunya bahas minta izin atau restu untuk maju Pilgub Sumut. Gua kemarin minta ke Jakarta, bolak-balik ke Jakarta ngurusin untuk kota Medan. Nggak ada untuk pribadi. Ada arahan dari Pak Presiden? Arahannya bangun kota Medan yang lebih baik. Selain Golkar sama PAN yang mendukung Mas Bobi itu untuk maju Pilgub ya. Siapa lagi Mas? Tapi mau Mas? Maju. Anak dan mantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution mulus melaju di Pilkada Solo dan Medan sebelumnya. Gibran belakangan berhasil maju jadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan berpeluang mengikuti Jokowi melenggang ke istana. Tim Liputan Kompas TV. Anak dan mantu Jokowi mulai didorong-dorong untuk maju pilkada. Istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, dilirik maju pilkada Sleman. Lalu Kaisang Pangarep masuk bursa calon wali kota Solo. Mantu Jokowi lainnya, Bobi Nasution, seolah tak mau kalah dengan Gibran Rakabuming Raka yang maju pilpres. Bobi mengisyaratkan akan maju pilkada Sumatera Utara. Mengapa keluarga Jokowi ramai-ramai didorong maju pilkada? Apakah dorongan ini bagian dari Jokowi membangun dinasti politiknya? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam, lalu juga sudah bergabung Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti. Kami juga masih menantikan kehadiran Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari untuk ikut bergabung dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya, apa kabar? Bung Ray, Pak Ridwan, selamat sore.
Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan dua narasumber kami karena ini menjadi menarik dari banyaknya dinamika politik yang berlaku saat ini selepas Pilpres. Banyak nama-nama yang muncul beredar untuk Pilkada pada November nanti, termasuk dalam hal ini adalah anak dan mantu Jokowi. Kami coba sapa kembali Bung Ray Rangkuti dan Pak Ridwan Hisyam yang sudah bergabung saat ini lewat sambungan dalam jaringan. Selamat sore. Sore, Bu. Oke, sudah terdengar semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Saya ke Pak Ridwan dulu kalau begitu. Pak Ridwan, Golkar sudah kasih surat tugas untuk Bobi maju di Sumatera Utara dan Medan. Kemudian sudah memberi isyarat oke kalau Kaisang maju di Pilkada Solo. Memangnya apa hal menarik dari dua tokoh ini yang membuat akhirnya Golkar kepincut nih? Dorong keduanya untuk Pilkada. Karena begini, kita memang melihat bahwa prestasi kepada putra-putra atau mantu Pak Jokowi ini kan memang kita bisa lihat hasilnya ya. Dan yang kedua, kalau pilkada itu kan masalah faktor kepemilihan. Kepemilihan itu artinya peluang untuk dipilih itu ada apa tidak. Nah, kita melihat itu karena memang ada peluangnya, maka otomatis sebagai partai yang terbuka, Partai Golkar itu ya silahkan saja untuk mereka berjalan. Oke, kalau dibilang ini sebagai balas budi setelah Gibran menang di Pilpres dan inilah yang diberikan dari partai kepada Pak Jokowi begitu, itu masuk akal nggak kalau ada alasan begitu? Ya enggak dong, karena malah yang harus balas budi itu Pak Jokowi ke Partai Golkar, bukan Golkar ke Pak Jokowi, bukan kepada Gibran. Malah Gibran kan pakai kendaraan kita. Kita seharusnya kita yang mendapatkan balas jasanya, bukan kita memberikan balas jasa. Jadi tidak ada urusan itu. Urusan ini adalah murni bahwa politik itu calon presiden atau calon bupati, wali kota, calon gubernur, itu semua kan yang dilihat itu adalah kepemilihannya. Jadi apakah dia ada mendapatkan suara dan ada peluang untuk dipilih apa tidak, kan tidak ada gunanya seandainya kita memberikan kader tertentu tapi peluangnya kecil, ya tidak mungkin kita berikan. Nah, tapi kan singkatnya sederhananya keduanya dipandang kompeten di mata Golkar untuk maju di Pilkada. Ya kita lihat bahwa memang masyarakat menginginkan karena ini semuanya tidak lepas dari keberhasilan Pak Jokowi di dalam memimpin hampir 2 periode ini ya. Nah itu rakyat melihat ada manfaatnya. Sehingga apa yang diakseskan oleh Pak Jokowi, rakyat akan berbondong-bondong untuk memilih. Saya lihat itu aja masalahnya. Oke, Bung Rey, Anda menangkapnya gimana? Ini dibilang fenomena yang wajar, hak semua orang untuk dipilih dan memilih, atau ada hal lain? Ini sebetulnya sudah tidak wajar. Kita sudah berada dalam kondisi darurat dinasti politik ya. Ini karena bukan hanya berhubungan dengan Pak Jokowi, tetapi di banyak tempat kita melihat praktek dinasti politik ini sudah terlalu besar. Dalam catatan saya saja, misalnya per tahun 2020, setidaknya di 117 daerah, ya itu dikuasai oleh dinasti politik. Dan besar kemungkinan akan merajalela pada tahun 2024 yang akan datang saat pilkada ini dilaksanakan. Bisa-bisa seperempat dari keseluruhan wilayah kita itu ya dikuasai oleh para dinasti politik, dan ini tentu tidak wajar ya. Itu pertama. Kalau kita lirik juga misalnya pada hasil pileg yang mungkin ya akan selesai di 20 Oktober ini, kelihatan juga dinasti politik sangat banyak mendominasi kemenangan untuk kursi di DPR gitu. Jadi baik legislatifnya maupun eksekutifnya ya kita didominasi oleh dinasti politik gitu. Dan jelas-jelas ini semua tidak wajar karena tidak ada basis daripada dinasti politik itu kecuali sebetulnya demi kepentingan pengakumulasian kekuasaan. Dan kekuasaan yang ada pada diri mereka itu lalu diperjualbelikan dengan para pemilik modal, dan itulah yang seringkali menimbulkan apa yang kita sebut sebagai oligarki politik itu. Jadi kalau kita terus-menerus membiarkannya dengan cara yang seperti ini, pada dasarnya demokrasi. Di mata hukum tata negara sendiri melihatnya gimana Bang Ferry dengan fenomena ini? Anak dan mantu Jokowi masuk bursa pilkada. Ya, pertama ini bukan republik keluarga ya, bukan kerajaan, bukan juga membangun dinasti para kroni ya. Jadi aneh saja kalau terjadi perubahan yang luar biasa di era Jokowi dengan menempatkan keluarganya. Saya pikir omong kosong kalau kita bicara ini prestasi Gibran. Bagaimana prestasinya bisa diukur? Keluarga Jokowi apa prestasinya?
bukankah Gibran baru 2 tahun? Belum ada nilainya itu untuk dianggap sebagai layak punya kapasitas. Keluarganya juga tidak masuk ke dalam ruang politik sedari awal. Lalu anehnya partai politik kemudian eh, berkeinginan untuk mendorong dengan catatan ini pengalaman, ini diinginkan publik. Bagi saya itu hanya kamuflase ya. Jokowi sedang membangun politik dinasti, semua pelaku kepentingan merasa nyaman dan ingin melanjutkan dinasti itu. Oke. Mereka tidak siap bertarung untuk menyuarakan kepentingan daulat publik dan konstitusi. Kalau untuk catatan bagi Partai Golkar dengan segala hormat, menurut saya ini menjadi tabiat dan mungkin juga jadi salah satu penyakit Partai Golkar untuk terus bersandar di pohon besar yang rindang yang bernama Jokowi. Oke. Bagi saya ini tabiat harus diubah kalau mau berpikir Oke. demokrasi ini diselamatkan, bukan untuk menempatkan keluarga-keluarga, terutama keluarga yang memiliki kekuasaan. Ada kritik di sini. Satu hal untuk catatan konstitusi kita ya, bahwa konstitusi kita tidak dirancang untuk keluarga, konstitusi ini dirancang untuk terbatas, apalagi tidak dirancang untuk melanggengkan keluarga. Oke, ada kritik di sini Pak Ridwan dengan mengusung anak dan mantu Jokowi di pilkada ini. Gimana respon Partai Golkar soal ini dan apakah ada bahasan bahwa partai-partai ini tampaknya mengharap Jokowi efek juga di pilkada ini? Apakah ini masuk akal atau tidak? Jawabnya nanti ya Pak ya. Kita akan jeda sebentar, kami akan segera kembali. Pak Ridwan, ada kritik nih semangat dari Partai Golkar mengusung anak dan mantu Jokowi di pilkada sejumlah daerah. Menanggapinya gimana tuh? Jadi begini ya, kita harus melihat prinsip-prinsip demokrasi yang ada sekarang. Karena prinsip demokrasi yang ada sekarang itu khusus untuk Golkar, itu kita sudah membuat tema suara Golkar adalah suara rakyat. Jadi apa yang diinginkan oleh rakyat maka itulah suaranya Golkar. Kami melihat bahwa saat ini rakyat menginginkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk dari Pak Jokowi itu cenderung mereka memberikan dukungan. Maka kita melihat juga bahwa peluang-peluang apa yang diarahkan bahwa apakah itu mantunya atau anaknya, kalau kita nanti melihat di dalam survei bahwa itu tinggi, otomatis kita akan memberikan dukungan. Ini bukan masalah dinasti politik. Ini adalah masalah suara rakyat yang menginginkan. Dinasti politik itu apabila seorang pemimpin mengangkat putra atau putrinya atau saudara yang kita istilahkan di dalam zaman reformasi itu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu kita bisa masukkan. Ini tidak melalui proses pemilihan. Kalau proses pemilihan tidak ada urusan sama dinasti politik. Semua orang warga negara Indonesia mempunyai hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih. Bahwa itu diusulkan, haknya kan tetap ada di rakyat. Karena rakyat yang menentukan apakah ini terpilih apa tidak. Kalau rakyat memang tidak menginginkan, jangan dipilih. Nah itu, jadi tidak ada salah di Golkar. Golkar menerapkan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat hasil reformasi tahun 1999. Partai Golkar sudah melaksanakan namanya paradigma baru Partai Golkar. Beda dengan Golkar di zaman yang lalu. Kita sudah mengikuti kehendak rakyat. Jangan terus demokrasi ini dikebiri lagi. Dan apabila saat ini di tahun 2024 suara Golkar melejit 20 tahun ya, yang namanya 2004 kita menang, habis itu 2024 sudah waktunya rakyat sudah tahu. Oh, ternyata memang misi Golkar atau apa yang dikehendaki oleh Golkar ini benar. Maka kita mendapatkan kepercayaan kembali setelah 20 tahun diuji di dalam proses reformasi itu. Sebagai dari pandangan tadi yang disampaikan Pak Ridwan, gimana Bung Ferry melihat ini? Ya, bagi saya Golkar sedang bertemu sosok Soeharto baru saja yang bernama Jokowi. Ini kan maks demokrasi ya, demokrasi yang sedang diberi topeng. Seolah-olah semua berjalan demokratis, semua berdasarkan petunjuk Bapak Presiden. Pasti disinggung oleh Pak Ridwan tadi dengan segala hormat. Beliau menyampaikan bahwa ada petunjuk-petunjuk dari Pak Jokowi yang itu sesuai dengan keinginan rakyat. Bagi saya, kalau ini demokrasi, partai juga harus paham konsep demokrasi internal.
Kalau tidak, partai tidak ada guna. Bukankah pendidikan kader, proses berpolitik di Kaderisasi. dalam partai, kaderisasi dan segala macam, itu penting bagi upaya partai untuk berkembang. Lumrahnya partai itu mengajukan kadernya sendiri. Nah, sekarang partai-partai semua termasuk yang senior seperti Partai Golkar yang punya kapasitas unggul begitu ya, malah kemudian menunggu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden Jokowi. Padahal harapan kita kader yang mereka didik itu bertumbuh, punya leveling yang kemudian berkembang gitu ya, dari daerah lalu hingga nasional. Baik. Bukankah kader Golkar punya banyak yang mumpuni? Kenapa pilihannya anak presiden yang kemarin baru terjun ikut politik? Baik. Kan sebelumnya jual martabak. Jadi Oke. kerusakan berpartai politik kita ini akan berdampak ke hukum tata negaranya. Kalau yang diisi adalah masalah, akan keluar masalah. Oke. Ya gigo gitu ya, garbage in, garbage out ya. Kalau yang masuk itu sampah, keluarnya sampah. Oke. Kalau yang masuk anak presiden, yang pasti kepentingan presiden yang Oke. keluar gitu ya. Saya kasih giliran ke Bung Rey singkat saja karena waktu kita terbatas. Jadi Anda melihat ini sebagai upaya partai untuk mengejar Jokowi efek lagi di pilkada atau ada faktor lain sebetulnya yang membuat akhirnya anak dan mantu Jokowi ini didorong maju ke pilkada? Ya, dua-duanya. Pertama karena ada ambisi keluarga Pak Jokowi untuk meraup kekuasaan sebanyak-banyaknya. Itu kan ambisi kekuasaan dari zaman Bahela. Kalau bisa 3, kenapa 2? Kalau bisa 4, kenapa 3? Kalau 5, bisa 5, kenapa 4 gitu. Nah, di keluarga Pak Jokowi sendiri tersembul ambisi yang begitu kuat untuk menguasai semua level, ya, dari semua keluarganya di level-level tertentu di pemerintahan. Bertemulah dengan pragmatisme partai politik. Partai politik itu tadi asal lihat survei tinggi, ya udah calonkan, kan seperti disebutkan oleh Bang Ridwan tadi. Nggak ada gunanya juga kader dicalonkan kalau nggak laku di pasar pemilu, kira-kira begitu, percuma aja tuh gitu. Nah itu kan pragmatisme juga. Yang penting tuh bagi Golkar tuh dan partai lain mungkin yang penting menang, bukan soal yang penting gimana menguatkan demokrasi, gimana membuat demokrasi kita lebih bernilai, berkualitas, bukan itu yang penting. Tentu dilabelilah bahwa itu kehendak rakyat yang dilihat dari survei macam-macam. Padahal menurut saya nggak tahu persis dari mana definisi dinasti yang dimaksud oleh Bang Ridwan itu tadi. Sebab definisi, karena kita sudah pernah membuat definisi yang disebut dengan dinasti politik yang jauh dari apa yang disebutkan oleh Bang Ridwan tadi. Dinasti politik itu pernah kita rumuskan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Yang dinyatakan di sana itu yang disebut dengan dinasti, kekuasaan yang didapatkan melalui cabang keluarga di mana salah satu keluarga itu sedang menjabat di jabatan eksekutif. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang inilah per definisi yang pernah kita rumuskan sebagai praktek dinasti politik itu. Bung Rey Rangkuti, terima kasih. Pak Ridwan Hisyam, terima kasih. Bang Ferry Amsari juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Sore.